Hai, welcome back to my channel, Antoni Zorsono. Nah, teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan saya seorang investor properti yang saat ini sudah memiliki ratusan kamar kos-kosan yang sudah tersebar di seluruh Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu buku yang baru aja aku selesai baca. Dan menurutku buku ini sangat cocok dengan prinsip-prinsip yang sebenarnya aku udah sering bagikan di dunia properti. Buku ini adalah 101 Warren Buffett Wisdom. Jadi buku ini tuh kenapa aku beli, ceritanya waktu itu 2-3 bulan yang lalu aku sempat jadi pembicara di Idea Cloud, acaranya Pak Hermanto Tanoko yang memiliki Avian itu. Kebetulan beliau itu mengundang juga pembicaranya adalah Pak Lo Keng Hong ya. Kalau misalkan teman-teman udah kenal dengan saham, tahu Pak Lo Keng Hong itu adalah Warren Buffett-nya Indonesia gitu kan. Nah, waktu dia datang sebagai pembicara, kan kita semua tuh penasaran yang bakal dia bahas tuh apa insight yang bakal dibagikan. Ternyata sebenarnya tuh simple banget yang dibagikan adalah buku ini. 100% apa yang dipresentasikan oleh Pak Lo Keng Hong, 100% isinya ada di dalam buku ini. Jadi dia itu kasih slide yang semuanya isinya tuh gambar-gambar kayak gini semua. Dan habis itu dia jelasin kalau di gambar ini menyatakan apa dan yang dia lakukan itu apa. Nah, hari ini aku bakal ngerangkum menjadi 5 hal yang menurutku wisdom dari Pak Warren Buffett ini cocok banget dengan dunia properti. Dan ini sebenarnya sudah saya sering berkali-kali bilang ke teman-teman juga tanpa teman-teman sadarin. Mungkin teman-teman cuma terlewat karena aku nggak menunjukkan poin-poinnya. Tapi hari ini aku bakal tunjukin apa aja 5 prinsip yang dimiliki oleh Warren Buffett dan memang itu cocok di dunia properti. Nah, poin yang pertama adalah buy something that you know. Ini penting banget kalau teman-teman membeli sesuatu. Kalau Pak Warren Buffett ini, dia itu selalu ketika membeli suatu instrumen investasi, dia akan benar-benar mendalami hal tersebut lebih dulu. Dia nggak akan tuh yang namanya cuman dengar dari orang atau kayak keikut-ikutan itu membeli suatu barang. Lebih baik dia ini lost opportunity dibandingkan dia masuk ke dalam opportunity itu tapi dia tidak benar-benar mendalami hal tersebut. Dan ini sama persis seperti yang sering banget saya sharingkan. Jangan pernah masuk ke dunia properti kalau kalian belum mendalami propertinya itu. Karena akan percuma kita capek-capek cari uang, banyak-banyak kita kumpulin. Kadang-kadang cari uang itu bisa jauh lebih gampang dibandingkan mempertahankan. Jangan sampai ketika nanti kita invest, kita nggak ngerti sebenarnya kita tuh sedang invest di mana. Kita nggak ngerti sebenarnya apa yang kita masukkan itu bisa benar-benar menghasilkan atau enggak. Jadi kalau sebelum kalian memulai sesuatu, pastikan kalian dalemin dulu. Kalian tahu cara keluarnya nanti gimana, kalian tahu nanti cara bermain di dunia properti itu seperti apa returnnya, kalian tahu cara fundingnya seperti apa, pendanaannya dari mana, kalian tahu cara untuk mengontrol propertinya supaya tidak menyita waktunya kalian seperti apa. Pelajari dulu. Kalau kalian belum pelajarin hal itu semua, jangan pernah masuk di dunia properti. Makanya aku penting banget buat teman-teman, dengerin deh videoku dari awal banget, itu aku lengkap banget sebenarnya. Jelasin tentang bagaimana kalian tuh bisa memiliki properti tanpa harus menyita waktu kalian, tanpa harus mengeluarkan uang dari kantong pribadinya kalian. Nah, poin yang kedua, setelah teman-teman belajar, teman-teman tahu nih, mulai masuk di dunia properti, oh ternyata bisa ya beli properti itu dengan tidak menggunakan modal kita sendiri. Oh bisa ya, ternyata pakai modal perbankan aja kita bisa membeli propertinya tanpa kita keluar pakai uang pribadinya sendiri. Nah, kemudian prinsip atau wisdom yang kedua dari Pak Warren Buffett adalah it easier to stay out of trouble than it is get out of trouble. Ini menarik ya, kata-kata ini cukup menohok. Banyak banget orang-orang yang suka masuk ke dalam suatu masalah dan lebih milih masuk masalah, habis itu nanti susah keluarnya dibandingin menghindari masalah tersebut. Sering ya kita kayak ngelihat, wah ini oke nih, oh kita mau bisnis ini, kayaknya enak nih bareng-bareng sama ini. Tapi begitu kita baru mau masuk itu kita kayak mikir, tapi kayaknya ada something yang bermasalah deh, ada something yang aku curiga deh, kayaknya kok hatiku nggak tenang ya. Nah, ketika ada hal tersebut, terus teman-teman mikir,
Tapi yaudahlah, nggak apa-apa lah, toh sudah jalan-jalan ngejalanin ini, aku ngerasanya sudah nggak enak kalau misalkan mundur tengah jalan. Jadi yaudah deh, aku mendingan masuk aja daripada nggak enakan. Nah ini salah teman-teman. Justru ketika teman-teman ada inner voice di dalam diri kalian yang ngerasa kayaknya ini nggak bener deh, kayaknya ini nggak bisa deh, kayaknya ini nggak bisa jalan. Nah itu ya udah, jangan melawan gitu. Jadi kayak apa yang ada di inner voice-nya kalian tuh kadang-kadang itu jauh lebih benar, jauh lebih bisa mengutarakan apa yang sebenarnya kalian rasakan. Dan setelah kalian masuk karena nggak enakan mungkin, nah itu justru malah jadi masalah. Kalian bingung nanti di bisnisnya kok but sama temen-temen terus, kok nggak bisa jalan. Nah lebih bagus daripada kalian itu masuk dan keluar dari masalah itu, lebih bagus dari awal sudah menghindar di masalah itu. Ya, ini sama kuncinya dengan sifat pulung di properti. Kalau orang Jawa itu selalu ngomong pulung aja. Kenapa? Karena kita main di industri di mana investasinya tanpa menggunakan modal kita sendiri. Makanya penting untuk kita mencari propertinya itu semurah-murahnya. Jangan sampai cari propertinya itu bener-bener nggak murah, terus atau bener-bener value-nya itu nggak ada apa-apanya. Jadi ketika kita nawar, ya kita nawar bener-bener di bawah harga pasaran. Misalkan ada orang yang kasih 100%, kita nawarnya di angka 60%, nawarnya di 50%. Jadi supaya nanti kalau misalkan ketemu-ketemu ya bisa di angka di 60 atau 70% dari harga market tersebut. Nah teman-teman, perhatikan sifat pulung ini tuh penting. Jangan sampai teman-teman ketika mencari properti, karena teman-teman sudah terlalu banyak nyari, terus teman-teman menurunkan standar, kayaknya nggak bisa deh beli properti tanpa modal. Ya udahlah, pakai modal. Nah, akhirnya apa? Teman-teman tidak menggunakan sifat pulungnya itu. Teman-teman masuk ke dalam sebuah masalah. Ketika dalam masalah tersebut, teman-teman ternyata mikir, loh kok malah jadi boncos ya, keluar ini, keluar itu, keluar ini, keluar itu, karena menggunakan modal pribadinya teman-teman. Tapi bayangkan, bagaimana kalau teman-teman itu dari awal sudah pulung? Oke, saya nawar properti A, kalau misalkan nggak dikasih, ya udah saya cari properti B. Saya nawarnya itu cari ke 100 unit. Saya nyari ini. Yaudah, nanti mana yang bener-bener penjualnya butuh dan akhirnya nanti kontak lagi, itu yang teman-teman seriusin. Jadi teman-teman harus punya sifat pulung. Jangan kayak, waduh, saya udah nyari di 20 properti ini, kayaknya susah deh. Apa harus pakai modal sendiri ya? Nah, mulai dari situ, sifat pulungnya teman-teman itu nggak ada. Jadi, pulung itu penting banget. Kalau nggak dapet, cari lagi, nggak dapat cari lagi. Kalau nanti dapat, baru teman-teman nanti seriusin. Kira-kira gimana Pak? Kita lanjut seperti apa ya? Lebih bagus get out dari trouble ya, menghindari masalah-masalah dari properti yang sebenarnya teman-teman ngeluarin uangnya terlalu banyak dibandingin teman-teman sudah masuk pusing nanti ya. Lebih baik teman-teman punya sifat pulungnya itu. Nah yang ketiga adalah you only have to do a few things right in your life so long as you don't do too many things wrong. Nah artinya seringkali kita itu mencari ya banyak-banyak ya, mencari beberapa instrumen dan akhirnya kita gagal semua. Kita akhirnya nyari ini, nyari itu, nggak ketemu-ketemu sampai karena kita nggak bener-bener melakukan gitu loh. Lebih bagus fokus ke satu hal, fokus misalkan ke properti ya di properti terus. Nanti teman-teman pelajarin sampai detail ya. Nanti ketika teman-teman sudah masuk, teman-teman tuh sudah kuat banget di sana. Jadi kalau teman-teman mau di properti terus. Jangan nanti mikir ini, mikir itu. Lebih bagus do few things ya. Yang penting sedikit aja. Teman-teman cuman belajar expertnya di properti, udah few things saja. Properti dibikin kosan, udah itu aja. Tapi teman-teman fokusnya jangka panjang. Teman-teman grow terus dari sini. Teman-teman punya 1, punya 2, punya 5, punya 10, punya 15 gitu. Fokus di sini terus. Nah, daripada teman-teman bikin nanti ini nanti akhirnya jadinya nggak jalan semua. Yang kemudian yang keempat, yang sebenarnya Pak Warren Buffett ajarkan ini itu simple, tapi aku ngerasa setiap orang kaya itu selalu melakukan hal ini, yaitu adalah sabar dan disiplin. Fokus ke long term games-nya. Banyak orang percaya deh, di tahun pertama dia merasa bagus. Akhirnya apa? Dia coba bikin ini lagi, inovasi ini lagi. Tahun kedua merasa, wah tahun pertama aku sukses besar, aku harus ini lagi. Tahun ketiga ini lagi. Sampai ke tahun keempat, boom, pecah, hilang semua. Kerasa nggak? Sering banget kita melakukan hal yang kayak gitu. Fokus ke long term games-nya tuh nggak ada. Kita ngerasa kayak bisnis tuh baik-baik aja. Saya punya teman, salah satu teman saya di Yogyakarta. Dia pelopor ayam goreng geprek di Yogyakarta yang sempat viral pada tahun itu. Cabangnya itu banyak banget, ada sampai puluhan. Tapi teman-teman tahu nggak dia mulainya dari mana? Dia mulainya dari sebuah warung tenda yang di pinggir jalan doang.
Waktu itu tendanya tuh rame. Satu hari omsetnya bisa 5 juta. Terus habis itu 6 juta, 10 juta. Cuma dari satu warung itu doang. Bayangin, yang warung ayam geprek kayak gini bisa jadi viral banget. Akhirnya dia ngerasa pede. Wah, kayaknya saya harus tambah cabang. Buka satu cabang lagi. Dem. Terus, wah rame lagi. Buka tambah lagi. Dem. Wah rame lagi. Buka lagi. Terus habis itu sampai ada kompetitor yang ikut-ikutan. Kompetitor yang punya modal yang besar. Terus habis itu ikut-ikutan bikin yang sama, bikin kompetitornya. Dia sama tuh bikin, buka dan bersaing. Setiap dia buka 10, dia juga buka lagi 10. Teman-teman tahu nggak? Omsetnya tuh rame banget. Nah, rame. Dia ngerasa, wah gila nih. Tahun pertama saya bikin bisnis F&B aja, saya sudah punya kayak puluhan cabang. Tahun kedua, dia sikat lagi lebih banyak. Puluhan lagi. Tahu nggak teman-teman? Nah, di tahun ketiga dia tuh ngerasa pede banget. Dia suruh pakai duit perbankan, pakai duit dari papa mamanya, semuanya digadaikan untuk dijadikan geprek. Dan yang terjadi apa? Tiba-tiba terjadi yang namanya penetrasi pasarnya sudah tidak sama lagi. Market sudah jauh berubah. Market tiba-tiba jenuh. Dia benar-benar pusing banget dari yang dulu omsetnya bisa stabil di 8 juta. Tiba-tiba semua turun jadi cuma 3 juta, 2 juta. Padahal teman-teman tahu nggak? Dia penetrasinya sudah semaksimal mungkin. Dari yang awalnya dia keluar modal 100 juta. Akhirnya miliaran semua diinvest lagi ke bisnis-bisnis yang seperti ini lagi. Yang terjadi apa? Di tahun ketiga dia hilang semua uangnya. Dia balik lagi dari nol, bahkan minus karena utang. Hutangnya itu bakal sangat besar dan dia sekarang harus nutupin hutangnya tersebut. Ini cerita menarik banget ya. Bagaimana akhirnya sebenarnya ketika kita itu selalu invest di bisnis tapi tidak invest ke instrumen investasi yang benar-benar tidak menyita waktunya kita, akan ada saatnya kita ngerasa, wah gila ya, ternyata bisnis itu cepat sekali berubah. Wah capek ya, kita nggak bisa terlalu yang bisa ngikutin tren. Ujungnya apa? Yaudah, ujung-ujungnya kita main di instrumen yang bisa membuat kita tuh nyaman, tenang, aman. Pasti seperti itu. Ujung-ujungnya, ingat teman-teman, lebih gampang mencari uang dibandingkan mempertahankan uang itu sendiri. Apalagi kalau teman-teman fokusnya itu adalah short term. Dulu waktu aku bilangin, bro, kamu kayaknya mendingan juga harus ikut investasi di properti. Jadi jangan cuman uangnya dimasukkan ke dalam bisnis-bisnis terus. Akan ada saatnya kamu tuh ngerasain yang namanya capek. Akan ada saatnya ngerasain yang namanya kamu nggak bisa ngikutin perkembangan zaman lagi. Zaman juga terus berubah. Lakukan sesuatu yang bisa membuat kamu ketika masa tuanya itu tetap nyantai, santai, aman, tenang. Ya di mana? Ya di properti. Dan akhirnya pada saat teman-teman jatuh tersebut, dia baru akhirnya bisa relate. Oh iya ya, apa yang dibilangin Anthony itu juga ada benarnya. Kenapa nggak waktu itu sebagiannya itu diinvest juga di properti? Jadi ketika ada case-case seperti ini, penetrasi pasar yang sudah berubah, dan dia jadi pusing banget, dia nggak akhirnya jadi malah banyak hutang, bukannya hidupnya jadi santai. Nah makanya penting banget ya teman-teman, selalu cari instrumen investasi yang tidak menyita waktunya kalian, yang tidak memberikan kalian kepusingan kalau misalkan tiba-tiba marketnya berubah. Kenapa saya masuk di industri kos-kosan? Saya tahu industri lain banyak yang lebih menghasilkan, tapi industri kos-kosan dari 80 tahun lalu, 100 tahun yang lalu, bentuknya masih kayak gitu-gitu aja. Ya kotak, ya kos-kosan, ya bentuknya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat perkembangan dari makanan itu perubahannya cepat banget. Ada Grab Gojeknya lah, ada yang pakai pelayanannya juga merubah-rubah lah, servisnya berubah-berubah. Nah kalau di kos-kosan ya terus kayak gitu terus. Penjaga kosan, anak kosannya punya kamar, yaudah gitu aja. Yang penting nanti kita terus update sama dari gaya trennya. Paling cuman pencahayaannya aja, cuman dari catnya aja, itu yang dirubah-rubah. Dan yang kelima, yang penting, if you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need. Jadi jangan terlalu fokus sama pencapaian kita dari misalkan dari active income kita. Kita dapat uang banyak nih, akhirnya kita beli-beliin untuk sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu. Nah, ujung-ujungnya apa? Yang ada ketika kalian itu beli terus barang-barang yang sebenarnya kalian nggak butuhin, tapi karena kalian pengen membeli gengsi, ujung-ujungnya kalian nanti bakal keterusan setiap kali dapat omset banyak, penjelanjahan kalian juga semakin banyak.
Tapi ketika omset kalian itu menurun, pembelanjaan kalian itu tetap sama. Dan itu yang sebenarnya bahaya. Lebih bagus fokus aja kepada aset terus, sampai dia benar-benar menghasilkan sendiri. Dan setelah kalian pensiun, dia fokus hidupnya itu dari aset itu aja sendiri. Saya sedang mempersiapkan di mana 10 tahun sampai 15 tahun lagi saya tidak perlu lagi yang bekerja. Setiap harinya saya fokusnya adalah dengan keluarga-keluarga dan orang-orang yang saya sayangin. Jadi fokus saya akan berubah 10 sampai 15 tahun lagi. Saya benar-benar bekerja keras pada saat ini, tapi nanti lihat teman-teman, 10 sampai 15 tahun lagi saya akan merasakan yang mungkin sebagian orang lain itu tidak bisa rasakan. Jadi pastikan fokus di sekarang adalah beli sesuatu yang kalian butuhkan, yaitu invest ke masa tuanya kalian. Nah teman-teman, semoga wisdom kali ini, 5 wisdom yang aku rangkum dari 101 wisdom Warren Buffett ini bisa membuka matanya kalian. Kalian bisa klik like, kalian share, dan kalian komen jika ada pertanyaan-pertanyaan. Biasanya aku bakal bahas di next videonya. Thank you for watching. Semoga ini video bisa bermanfaat, dan saya yakin teman-teman yang nonton di sini, ketika kalian fokus ke terhadap satu hal dan kalian benar-benar dalamin, kalian bisa jadi orang yang sukses. Dan seperti biasanya teman-teman, semua akan properti pada waktunya. I'll see you in the next video guys. See ya!